Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Samsuri dari Surabaya. Latar belakang saya hanya seorang karyawan Bapak Ibu di salah satu perusahaan swasta. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini saya aktif di komunitas anti riba atau biasa disingkat dengan KARIB. Dan orang-orang yang tergabung di dalamnya disebut dengan sahabat KARIB. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, komunitas anti riba ini mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler, yaitu ingin membantu seluruh anggotanya agar terbebas dari hutang dan riba. Tentu, yang namanya komunitas aja Bapak Ibu tidak bisa menghasilkan cuan, tidak bisa menghasilkan uang, betul? Lalu bagaimana caranya sebuah komunitas bisa membantu seluruh anggotanya agar terbebas dari hutang dan riba? Maka sahabat KARIB menggandeng salah satu perusahaan multinasional, yaitu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau biasa disingkat dengan PT BES. Kemudian apa alasannya komunitas anti riba ini bekerja sama dengan PT BES? Karena ada 5 alasan Bapak Ibu, atau bisa dikenal dengan 5 pilar. Ya, saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Pilar yang pertama karena profil perusahaannya, di mana namanya perusahaan ini adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini bergerak di bidang direct selling Bapak Ibu, ya, atau penjualan langsung. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, perusahaan ini mempunyai surat izin yang sangat lengkap, mulai dari surat izin usaha perdagangan, kemudian yang kedua surat izin usaha penjualan langsung, ketiga alhamdulillah Bapak Ibu, PT BES ini sudah mengantongi surat izin resmi halal produk dan sistem yang sudah berkarakter syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, PT BES ini sudah tergolong di dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai surat izin yang sangat lengkap, kira-kira aman dan nyaman? Pastinya aman dan nyaman, betul ya? Kemudian pilar yang kedua Bapak Ibu, karena adanya produk. Loh Mas, kok ada produk? Iya Bapak Ibu, kalau tanpa produk maka ketemunya uang dengan uang, dan itu money game Bapak Ibu. Di agama manapun pasti diharamkan. Produk ini Bapak Ibu sebagai sarana dakwah untuk kita semuanya, kemudian juga sebagai sarana dakwah untuk perusahaan supaya bisa mengembangkan usahanya. Dan produk Bapak Ibu di sini ada 5 segmen. Yang pertama, segmen peternakan. Yang kedua, segmen pertanian. Yang ketiga, segmen kesehatan. Yang keempat, segmen kecantikan. Dan yang kelima adalah segmen body care Bapak Ibu atau perawatan tubuh. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 segmentasi pasar yang saya jelaskan ini, ada nggak yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat? Tentunya tidak ada, ya. Artinya apa? Segmen pasarnya sangat luas Bapak Ibu. Kalau kita bekerja sama dengan produk yang mempunyai segmen pasar yang sangat luas, mudah atau mudah sekali Bapak Ibu? Tentunya sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu marketing plan, ya. Mungkin ketika Bapak Ibu yang ada di sini saya jelaskan tentang marketing plan atau sistem hitung-hitungan uangnya, mungkin ada yang menganggap bahwasanya oh ini MLM. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu, saya akan jelaskan Bapak Ibu. Dan saya bukan bermaksud membanding-bandingkan, saya buatkan grafik seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang ini adalah MLM atau perusahaan lain, dan yang ini adalah PT BES. Nah, bisa disimak Bapak Ibu. Kalau di MLM lain atau di perusahaan lain Bapak Ibu, pembayaran omsetnya antara 30 sampai 45 hari kerja. Ya, sedangkan di PT BES itu 1 hari kerja Bapak Ibu. Enak mana Bapak Ibu? Hari ini omset, besok langsung dibayar. Sedangkan di perusahaan lain, kita bekerja selama 30 hari baru dibayar. Tentu enak 1 hari kerja, betul ya? Kenapa? Karena kita butuh makan setiap hari. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa perusahaan memberikan omset pembayarannya itu 30-45 hari kerja? Karena perusahaan ingin mengetahui seberapa banyak dan seberapa besar kita bisa menciptakan omset. Artinya, perusahaan akan memberikan yang namanya target Bapak Ibu. Ya, akan memberikan yang namanya target. Misal,
Bapak Ibu ditarget 50 poin setiap bulannya, dan ketika nggak nyampe cuma 30, kira-kira dibayar full nggak Bapak Ibu? Nggak dibayar full, hanya sebagian. Tetapi kalau di PTBAS Bapak Ibu tanpa syarat. Hari ini dapat omset, besok langsung dibayar tanpa syarat Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada target. Bapak Ibu lebih enak mana? Ditarget sama perusahaan atau mentarget dirinya sendiri? Tentu ingin mentarget dirinya sendiri karena sesuai dengan kemampuan. Betul ya? Nah, kemudian ya Bapak Ibu, yang ketiga, karena adanya target Bapak Ibu, maka kita diwajibkan belanja bulanan. Ada yang namanya tutup poin. Artinya belanja bulanan, kita diwajibkan belanja bulanan. Sedangkan di PTBAS pembelanjaannya hanya 1 kali selamanya Bapak Ibu. Kenapa selamanya? Karena bisa diahli wariskan. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu enak mana? Belanja tiap bulan sama sekali saja selamanya. Tentu sekali saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat, ada yang namanya level. Kalau di MLM lain atau di perusahaan lain ada yang namanya level Bapak Ibu. Contoh, di sebuah perusahaan antara staff sama supervisor gajinya tinggian mana? Pasti tinggian supervisor. Sekeras apapun level yang paling bawah seorang karyawan tidak akan bisa menyaingi gaji seorang supervisor. Demikian pun juga sama, supervisor tidak akan bisa mengalahkan gaji seorang kepala cabang dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan level. Sedangkan di PTBAS Bapak Ibu, itu modal awal menentukan penghasilan. Artinya apa Bapak Ibu? Misal nih, contoh, saya punya usaha laundry, mesin cucinya 1, Bapak Ibu punya usaha laundry yang sama, tapi mesin cucinya ada 5. Misal kira-kira sama-sama ramenya Bapak Ibu, lebih banyak mana omsetnya? Tentu lebih banyak yang mesin cucinya 5, betul ya? Artinya Bapak Ibu, modal awal menentukan penghasilan. Adil nggak Bapak Ibu? Adil, ya. Kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu, kalau di perusahaan lain atau di MLM lain itu menggunakan sistem matahari, artinya mencari orang sebanyak-banyaknya. Kalau kita seorang marketing di sebuah perusahaan, jualan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kalau kita tidak pinter-pinter jualan Bapak Ibu, selain kita harus tutup poin, ya, artinya apa? Maka kalau kita nggak pinter jualan, produk akan numpuk di rumah. Betul ya? Tidak akan bisa terjual. Gitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau di PTBAS, kita cukup membina mitra kanan sama kiri. Kita bentuk tim penjualan kanan sama kiri. Ya, kita cukup mengajak 2 orang saja Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan mengajak lagi taruh di bawahnya, ngajak lagi taruh di bawahnya Bapak Ibu. Akan membantu tim A sama tim B tanpa mengurangi omset kita sedikit pun. Enak mana Bapak Ibu? Mencari orang sebanyak-banyaknya atau cukup 2 orang saja? Tentu mencari 2 orang saja, betul ya. Kalau misalkan perusahaan MLM lain, ya, ini saya simbolkan X dan PTBAS ini adalah Y, Bapak Ibu pilih mana? Nggak usah dijawab Bapak Ibu, saya tahu jawabannya. Oke, ini pilar yang keempat. Yang ketiga ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat, ada yang namanya website Bapak Ibu. Nah, website ini ibaratnya admin online kita, ya, karena kita perusahaan jaringan Bapak Ibu. Mungkin sekali sebulan 2 bulan kita mungkin lupa, ya, kita mungkin masih ingat ya jaringan kita. Tapi kalau sudah setahun 2 tahun, apakah masih ingat Bapak Ibu? Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya perusahaan menyiapkan yang namanya website atau admin online pribadi kita. Kita bisa memantau jaringan kita sejauh dan sedalam manapun, ya. Melalui website ini Bapak Ibu, kita bisa akses di www.bestworld.id, dan ini bisa diakses 24 jam Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bonus harian kita, ya, mingguan kita, bulanan kita, peringkat ambasador kita Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Dan ini diakses 24 jam Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, artinya website ini perusahaan menyediakan sebagai bentuk transparansi antara perusahaan dengan mitra, ya. Perusahaan tidak bisa membohongi mitra, mitra tidak bisa membohongi perusahaan, mitra tidak bisa dibohongi oleh mentornya, dan mentornya tidak bisa membohongi mitranya. Artinya apa? Bentuk transparansi ini Bapak Ibu membuat kita nyaman, betul ya? Oke, kemudian yang kelima Bapak Ibu, mentor.
mentor dan support system. Dan ini adalah pilar yang paling mahal Bapak Ibu. Mentor ini siapa? Mentor ini adalah orang yang mengundang kita, orang yang mengajak kita bergabung di usaha ini, atau orang yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk membina dan mensukseskan kita selaku mitra usahanya. Gitu ya. Kemudian support system ini apa? Yaitu sarana atau wadah untuk kita bisa belajar, berkembang untuk bisa menjadi orang yang sukses di usaha ini. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Misal ada sopir taksi, ya tahu sopir taksi Bapak Ibu? Tahu ya kenapa? Kira-kira apakah semua sopir taksi itu bisa punya mobil? Belum tentu. Tapi apakah semua sopir taksi itu bisa nyetir Bapak Ibu? Kenapa? Ya karena mau belajar Bapak Ibu. Sama di usaha ini ketika Bapak Ibu mau belajar, mau diarahkan, mengikuti arahan mentor yang sudah dilakukan, maka Bapak Ibu pasti garansinya adalah sukses. Nah, itu dia Bapak Ibu 5 pilar perusahaan di mana profil perusahaannya mempunyai surat izin yang sangat lengkap. Kemudian produknya pangsa pasarnya luas. Kemudian marketing plan-nya berpihak kepada mitranya, ya. Kemudian websitenya bisa diakses 24 jam sehingga membuat kita nyaman karena adanya transparansi perusahaan. Dan yang kelima adalah mentor dan support system, di mana kita yang awalnya bergabung itu nggak ngerti apa-apa, kita diarahkan dan kita mau belajar, insya Allah jaminannya adalah sukses. Baik, itu saja Bapak Ibu 5 pilar yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.